Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Safitri sebagai moderator sekaligus salah satu pemampar materi, dan juga ada teman-teman dari kelompok kita yaitu. Halo semuanya, aku Julia Andini. Dan aku Maurika Aurelia, senang banget bisa sharing sama kalian hari ini. Jadi hari ini kita bertiga mau bahas satu topik yang emang sebenarnya cukup dekat sama kehidupan kita. Tapi mungkin banyak dari kita yang belum terlalu paham detailnya. Judul presentasi kita adalah Analisis Implementasi Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. Coba deh, siapa di sini yang pernah lihat logo Bank Syariah pas lewat jalan atau dengar teman bilang aku nabung di Bank Syariah karena nggak mau kena riba? Sebenarnya itu apa sih bedanya Bank Syariah sama bank biasa? Kenapa sistemnya bisa tahan banting pas krisis ekonomi? Terus tantangannya apa aja di Indonesia? Semua itu bakal kita kupas tuntas tapi santai hari ini ya. Biar nggak kepanjangan di pembukaan, kita kasih dulu nih gambaran urutan pembahasan kita. Jadi kita akan mulai dari latar belakang masalah, terus lanjut ke konsep dasar dan landasan hukumnya. Habis itu kita akan bahas sejarah dan perkembangannya di Indonesia. Ini seru banget untuk kita bahas karena sudah ada dari zaman sebelumnya. Kita masuk ke tantangan yang dihadapi perbankan syariah sekarang. Terus kita bandingkan sistemnya sama bank konvensional. Lanjut ke analisis kinerja keuangan dan ketahanannya waktu krisis. Dan kita tutup dengan kesimpulan serta saran. Oke, jadi gini, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu. Kenapa sih perbankan syariah itu penting buat sistem keuangan di Indonesia? Jadi bank itu kan pada dasarnya fungsinya sebagai lembaga intermediasi, artinya dia menghimpun dana dari masyarakat. Misalnya lewat tabungan, terus menyalurkan lagi dana itu ke masyarakat lain dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Nah, perbankan syariah ini hadir sebagai alternatif buat masyarakat yang pengen layanan keuangan itu sesuai sama prinsip Islam. 3 hal utama yang dihindari itu riba, gharar, sama masyar. Nah, kita bahas lebih detail di bagian konsep dasar ya. Yang menarik, perkembangan syariah di Indonesia itu sebenarnya menunjukkan tren yang positif, apalagi sejak ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sejak aturan itu berlaku, kita bisa lihat aset perbankan syariah itu naik. Dana pihak ketiga atau biasa disingkat DPK juga naik, dan pangsa pasarnya juga makin membesar. Terus ada nih salah satu momen penting juga, yaitu pembentukan Bank Syariah Indonesia yang lahir dari merger beberapa bank syariah BUMN. Di langkah strategis banget buat memperkuat daya saing industri perbankan syariah kita. Karena dengan digabung aset dan jaringannya yang lebih besar, lebih kompetitif kalau mau bersaing sama bank-bank besar lainnya. Potensinya emang besar, tapi bagian pentingnya perbankan syariah di Indonesia itu masih menghadapi beberapa tantangan. Misalnya soal kewajiban pemisahan unit usaha syariah atau biasa disebut dengan spin-off. Terus, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat kita yang masih rendah, dan juga tuntutan digitalisasi yang makin cepat, sementara nggak semua bank syariah siap infrastrukturnya. Nah, karena itu yang dibutuhkan itu ada 3 hal: peningkatan edukasi ke masyarakat, penguatan regulasi, dan inovasi teknologi. 3 hal ini nih yang penting banget buat perbankan syariah bisa berkembang lebih optimal dan akhirnya bisa bersaing sejajar sama perbankan konvensional. Jadi, tadi itu gambaran umum kenapa topik ini penting banget buat dibahas. Sekarang, biar lebih paham dasarnya, aku serahkan ke Julia buat jelasin konsep dasar dan landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Oke, jadi sebelum kita ngomongin lebih jauh soal tantangan atau perbandingannya, penting banget nih kita samain dulu pemahaman dasarnya. Sebenarnya menurut kalian itu apa sih perbankan syariah? Jadi definisinya seperti perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam. Sumbernya dari Al-Quran, hadis, dan juga fatwa dari DSN, MUI atau Dewan Syariah Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Prinsip utamanya itu mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan buat semua pihak yang terlibat. Itu jadi prinsip utama yang jadi pembeda paling mendasar. Jadi ada 4 prinsip utama. Pertama, tidak menggunakan bunga atau riba. Ini yang paling dikenal di masyarakat. Jadi nggak ada sistem bunga tetap kayak di bank konvensional. Kedua, menggunakan sistem bagi hasil. Contoh lewat akad mudharabah dan musyarakah. Jadi keuntungan dan resiko itu dibagi bersama antara bank dan nasabah, bukan ditetapkan di depan kayak bunga. Ketiga,
menerapkan akad jual beli dan sewa. Misalnya murabah untuk jual beli, ijarah untuk sewa. Jadi transaksi itu berbasis aset real, bukan cuma meminjam dan pinjam uang dengan bunga. Keempat, menghindari gahar dan masyir. Gahar itu ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, sedangkan masyir itu unsur spekulasi atau perjudian. Nah, sekarang kita masuk ke landasan hukum di Indonesia. Karena ini yang bikin perbankan syariah kita punya kekuatan hukum yang jelas, bukan cuma konsep dasar. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan. Ini jadi awal pengakuan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Walaupun waktu itu belum ada aturan yang benar-benar spesifik soal syariah. Terus ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Yang ini penting banget, mengakui sistem perbankan ganda atau dual banking system. Dan juga mengakui keberadaan unit usaha syariah atau UUS di bank konvensional. Nah, puncaknya ada di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ini yang menjadi dasar hukum khususnya buat perbankan syariah kita. Semacam lex specialis lah, atau aturan khusus yang mengatur perbankan syariah secara utuh. Jadi pengawasan itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Sama kayak bank konvensional, tapi ada bedanya, yaitu dari lapisan pengawasan khusus, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank syariah. Jadi, DPS ini tugasnya memastikan semua produk dan operasional bank itu benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, kalau kita rangkum, perbankan syariah itu bukan cuma bank yang biasa dikasih label syariah, tapi memang punya dasar hukum, prinsip, dan pengawasan yang berbeda. Dan tentu, biar semakin kebayang gimana semua perkembangan dari waktu ke waktu, aku akan serahkan ke Maurika buat cerita soal sejarah dan perkembangannya. Nah, baru di tahun 1992, ini jadi tonggak sejarah pertama disahkannya UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dilengkapi dengan PP Nomor 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ini jadi payung hukum perdana buat operasional bank syariah di Indonesia. Di tahun yang sama juga, Bank Muamalat Indonesia atau biasa disingkat BMI resmi beroperasi sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia. Jadi BMI ini semacam pionir banget ya. Sampai tahun 1998 itu perkembangannya masih terbatas. Industrinya masih kecil dan menghadapi banyak tantangan karena regulasinya juga masih parsial, belum menyeluruh. Sampai tahun 1998 itu baru ada satu bank umum syariah dan 78 BPRS di seluruh Indonesia. Jadi masih kecil banget kalau dibandingkan sekarang. Nah, tapi justru momen krisis itu jadi titik balik penting. Jadi di tahun 1998 ada dua hal besar yang terjadi bersamaan. Yang pertama, disahkannya UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang. Yang kedua, ini yang dramatis, terjadi krisis moneter 1998. Nah, pas banyak bank konvensional yang tumbang karena bergantung sama fluktuasi suku bunga, Bank Muamalat Indonesia justru tetap stabil dan bertahan. Ini jadi bukti nyata bahwa sistem bagi hasil itu punya ketahanan lebih baik terhadap gejolak suku bunga karena bebannya bergerak proporsional sesuai kondisi real, bukan terikat sama bunga tetap. Sejak tahun 1999 mulai bermunculan banyak bank umum syariah baru dan unit usaha syariah. Jadi terjadi gelombang ekspansi institusi syariah di pasar keuangan nasional. Dan ini terus tumbuh sampai di Mei 2007. Industrinya udah punya 3 bank umum syariah, 23 unit syariah, 106 BPRS dengan total aset mencapai 29 triliun. Terus di tahun 2008 ini klimaksnya, disahkan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang tadi udah jelasin Julia. Ini jadi landasan hukum utama yang mandiri buat perbankan syariah, memperkuat struktur kelembagaan, kepengawasan, kepatuhan syariah, dan mendorong inovasi produk. Nah, kalau sekarang perbankan syariah itu bukan lagi sekedar alternatif ya, tapi udah jadi pilar penting dalam stabilitas dan kesehatan sistem perekonomian nasional. Dan bahkan global, ini didukung penuh sama pemerintah, kesadaran religius, ekonomi masyarakat yang makin meningkat, serta tuntutan layanan digital yang kompetitif.
Jadi kalau ditarik kesimpulan dari sejarah ini, perbankan syariah di Indonesia itu lahir dari aspirasi masyarakat. Dapat pengakuan hukum secara bertahap, terbukti tangguh saat krisis, perbankan berkembang pesat dengan dukungan regulasi dan sekarang jadi pilar strategis dalam sistem keuangan nasional kita. Nah, dari cerita sejarah tadi, kita bisa lihat memang perjalanannya nggak mulus-mulus aja. Sekarang, biar makin lengkap, kita bakal masuk ke tantangan apa aja yang masih dihadapi perbankan syariah di Indonesia sampai sekarang. Nah, jadi walaupun ceritanya udah kelihatan positif banget nih dari sisi sejarah, bukan berarti perbankan syariah kita udah tanpa masalah ya. Justru ada beberapa tantangan utama yang masih perlu dibenahi. Tantangan pertamanya, literasi dan inklusi yang masih rendah. Ini artinya banyak banget masyarakat kita yang sebenarnya belum paham betul produk dan layanan perbankan syariah. Kayak apa? Jadi walaupun secara regulasi udah kuat, kalau masyarakatnya sendiri belum paham, ya adopsinya jadi lambat deh. Tantangan keduanya juga ini pangsa pasar yang masih kecil. Jadi penggunaan layanan perbankan syariah itu masih jauh lebih rendah kalau dibandingkan sama bank konvensional. Padahal kita tahu penduduk muslim Indonesia itu mayoritas, tapi penetrasi perbankan syariahnya belum sebesar itu. Tantangan ketiga sendiri, dia ada keterbatasan sumber daya manusia, jadi masih dibutuhkan tenaga profesional yang benar-benar menguasai dua hal sekaligus, prinsip syariah dan juga perbankan modern. Ini kombinasi yang nggak gampang dicari, karena butuh orang yang paham fikih muamalah, tapi juga jago di sistem perbankan dan teknologi. Tantangan keempat, ada persaingan yang ketat. Perbankan syariah itu harus bisa bersaing bukan cuma sama bank konvensional, tapi juga sama fintech yang nawarin layanan serba cepat, gampang akses. Nah, ini jadi tekanan tersendiri, karena masyarakat sekarang maunya semua serba instan. Dan juga yang terakhir itu tantangan kelima atau inovasi produk yang masih terbatas. Jadi kan emang produk-produk perbankan syariah itu perlu lebih banyak inovatif dan punya keunggulan yang jelas dibandingkan dengan produk konvensional. Supaya orang gak cuma milih bank syariah karena alasan prinsip agama, tapi juga karena emang produknya kompetitif dan menguntungkan. Jadi kalau dirangkum ada 5 tantangan besar nih. Yang pertama, literasi rendah, pangsa pasar kecil, SDM terbatas, persaingan ketat, dan inovasi produk yang masih perlu digenjot. Jadi kita bisa makin paham bedanya. Sekarang Julia bakal jelasin perbandingan langsung antara sistem bank syariah sama bank konvensional. Oke, jadi biar makin jelas bedanya, kita bahas dari beberapa aspek. Salah satunya dari prinsip dasar. Bank syariah itu beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sumbernya dari Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI, dan melarang riba, dahar, sama masyir. Sedangkan bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga atau interest based system. Kedua, dari dasar hubungan dengan nasabah. Di bank syariah, hubungannya itu kayak kemitraan atau partnership antara bank dan nasabah. Sementara di bank konvensional, hubungannya itu seperti kreditur dan debitur. Jadi ada meminjam dan ada berutang dengan bunga. Masuk ke poin ketiga, soal akad atau produk utama. Di bank syariah ada mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil. Murabaah untuk jual beli, ijarah untuk sewa, dan wadiah untuk titipan. Sedangkan di bank konvensional, produk itu kredit berbasis bunga, kayak kredit konsumtif, kredit investasi, dan kredit modal kerja. Lalu keempat, soal sumber keuntungan bank. Bank syariah dapat untung dari bagi hasil, margin jual beli, biaya sewa, dan fee layanan. Sedangkan bank konvensional dapat keuntungan dari bunga kredit, biaya administrasi, dan fee layanan. Ini penting, di bank syariah resiko itu ditanggung bersama sesuai porsi kesepakatan. Istilah kata itu risk sharing. Jadi kalau usaha untung, bank ikut untung sesuai nisbah. Kalau rugi ya ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sementara di bank konvensional, resiko itu ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Istilah kata risk transfer, jadi apapun kondisinya, nasabah tetap harus bayar bunga dan cicilan pokok. Ini nyambung ke poin berikutnya, distribusi keuntungan. Di bank syariah, keuntungan dibagi sesuai nisbah atau porsi kesepakatan berdasarkan kinerja usaha yang real. Di bank konvensional, margin itu tetap
nggak terpengaruh sama hasil usaha nasabah. Dari sisi kepatuhan, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sementara bank konvensional diawasi oleh OJK dan BI sesuai regulasi perbankan konvensional. Dari sisi utama, bank syariah itu mengejar keuntungan sekaligus kemaslahan buat nasabah dan masyarakat luas. Sedangkan untuk bank konvensional lebih fokus mencapai probabilitas setinggi-tingginya buat pemegang saham. Dan yang terakhir, soal ketahanan terhadap perubahan ekonomi. Ini yang bakal kita bahas lebih mendalam bagian selanjutnya. Tapi garis besarnya, bank syariah itu lebih stabil karena nggak tergantung pada fluktuasi suku bunga dan berbasis aset real serta bagi hasil. Sedangkan bank konvensional lebih rentan terhadap perubahan suku bunga dan kondisi ekonomi makro. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari perbandingan ini, keduanya itu sebenarnya punya fungsi yang sama sebagai lembaga intermediasi keuangan, tapi beda banget prinsip, mekanisme, dan cara memperoleh keuntungannya. Bank syariah menekankan keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Sedangkan bank konvensional itu menekankan efisiensi dan probabilitas berbasis bunga. Nah, ngomong-ngomong soal ketahanan, ini bakal kita bedah lagi lebih dalam selanjutnya. Bu Naya gantian lagi ya buat bagian analisis kinerja keuangan dan ketahanan krisis. Nih, jadi di bagian ini kita bakal fokus ke satu pertanyaan besar. Seberapa tangguh sih sebenarnya perbankan syariah kalau dihadapkan sama krisis ekonomi? Di poin pertama soal ketahanan terhadap krisis ekonomi. Jadi, bank syariah itu punya ketahanan yang relatif baik saat krisis dan alasannya ada dua. Yang pertama itu karena dia nggak bergantung sama fluktuasi suku bunga. Yang kedua itu karena dia menerapkan sistem bagi hasil yang membagi resiko secara lebih proporsional antara bank dan nasabah. Ini poin kedua, bukti nyatanya ada di krisis moneter tahun 1998. Jadi pas itu banyak bank konvensional yang kesulitan likuiditas karena beban bunga yang tinggi dan nggak stabil. Sementara Bank Muamalat Indonesia justru mampu bertahan dengan baik. Nah, ini yang akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah secara keseluruhan. Tapi juga sangat penting buat kita sampaikan biar analisisnya berkembang. Bukan berarti perbankan syariah kita udah sempurna. Ada poin ketiga soal tantangan yang masih dihadapi. Jadi, perbankan syariah itu masih tertinggal dalam beberapa hal kalau dibandingkan dengan bank konvensional. Misalnya dari skala usaha, jaringan kantor, teknologi, dan pangsa pasar. Jadi, walaupun tahan banting krisis, dari sisi ukuran dan jangkauan masih perlu dikejar. Nah, makanya poin keempat itu soal peluang dan strategi pengembangan. Jadi, kunci buat memperkuat daya saing dan kontribusi perbankan syariah ke perekonomian nasional itu ada di peningkatan digitalisasi, inovasi produk, efisien operasional, serta literasi keuangan masyarakat. Kalau keempat hal ini aja dikejar bareng-bareng, perbankan syariah punya peluang besar buat tumbuh lebih besar ke depannya. Dari bagian ini kita bisa simpulkan perbankan syariah itu terbukti punya ketahanan yang baik secara sistem, tapi dari sisi skala dan teknologi masih ada PR yang harus dikejar bareng-bareng. Oke deh, kita hampir sampai di penghujung presentasi. Sebelum kita tutup, Rika bakal bantu rangkum semuanya di bagian kesimpulan dan saran. Siap, aku bantu tutup dari sisi kesimpulannya ya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas hari ini, ada beberapa kesimpulan penting. Pertama, perbankan syariah di Indonesia itu udah berkembang jauh dari yang awalnya cuma gerakan masyarakat kecil, sekarang udah jadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional kita. Kedua, pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga itu nunjukin bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah makin meningkat dari waktu ke waktu. Perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, keterbatasan SDM, kebutuhan transformasi digital, serta persaingan yang kuat dengan perbankan konvensional dan fintech. Nah, dari situ kita juga punya beberapa saran yang menurut kita penting buat disampaikan. Saran pertama, ditujukan buat industri perbankan syariah sendiri. Perlu mempercepat digitalisasi layanan, meningkatkan inovasi produk, dan memperkuat kualitas SDM supaya bisa lebih kompetitif lagi ke depannya. Saran kedua, ini buat regulator. Jadi pemerintah, otoritas jasa keuangan, dan Bank Indonesia perlu terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat luas.
supaya adopsinya bisa naik lebih cepat. Dengan dukungan regulasi yang kuat, teknologi yang terus berkembang, dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari industri, regulator, sampai masyarakat sendiri, perbankan syariah punya peluang besar untuk terus berkembang dan memperluas kontribusinya bagi perekonomian Indonesia. Nah, itu tadi kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Sekarang aku serahkan kembali ke Bu Naya buat menutup presentasi kita hari ini. Makasih banyak Maurika dan Julia untuk penjelasan yang lengkap banget hari ini. Jadi buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, semoga presentasi kita tadi bisa ngasih gambaran yang lebih jelas gimana sebenarnya sistem perbankan syariah itu bekerja di Indonesia. Mulai dari latar belakangnya, konsep, dan dasar hukumnya, serta sejarah perkembangannya yang ternyata udah panjang banget. Tantangan yang masih dihadapi perbandingannya sama bank konvensional sampai bukti ketahanannya waktu krisis ekonomi. Nah, dengan ini kami dari kelompok kami, aku, Bu Naya Nur Safitri, ada juga Julia dan Maurika, mengucapkan makasih banyak udah menyimak presentasi kami dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, masukan, atau mau diskusi lebih lanjut, boleh banget disampaikan, kami dengan senang hati bakal dijawab. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.